TB. Ya. Masjid antum masjid apa namanya? Baitul Syifa. 5 amal? Berapa 4 bulan 40 hari? 4 bulan 40 hari? 2. Berapa jemaah 2,5 jam dan 3 harinya? 2 jemaah 3 hari? 1 jemaah. Kenapa bisa 1 jemaah? Ya, yang sempurna satu, yang satunya itu kadang-kadang berada di Sudah ada taklim masturoh belum? Ada. Berapa yang hadir? 6-7 orang. Karkunah semua. Berapa orang yang tidak karkunah? 1. Bagaimana upaya mahalah menghadirkan wanita-wanita di kampung? Ada nggak upaya itu? Hilangnya lewat loudspeaker atau bagaimana? Lewat suaminya bagaimana caranya? Khusus kepada mereka atau dalam program 2,5 jam? Jadi Bapak semuanya, dalam program 2,5 jam kita tanya tentang taklim rumah. Ada enggak? Ada buku taklim enggak? Ya. Targib dia hidupkan taklim rumah dan anjurkan mereka ikut taklim di masjid. Ini untuk laki-laki. Tapi untuk wanita ada taklim ibu-ibu. Jangan bilang taklim masturoh. Di rumah Pak Ahmad, Gang 9, hari Ahad jam 9 pagi. Jadi taskil bapak itu supaya mengirim anak-anak gadisnya atau istrinya ikut taklim masturo kita. Dari masjid taklim masturo ini sudah pernah diberangkatkan jemaah 3 hari belum? Dari taklim masturo ini, nggak gabung-gabung dengan masjid yang lain? Pernah. Setiap 3 bulan sekali keluarkan jemaah masturo belum? Tidak. Kadang yang 3 bulan 1 orang, tapi yang 1 jam pernah sekali. Sekali saja. Tidak pernah difikirkan kembali keluar setiap 3 bulan kita punya arahan masyayikh kita. Penting sekali kita keluar. Ada pemikiran tidak? Ada. Tapi belum terlaksana. Sudah pernah keluar berapa orang 15 hari dari situ? 2 orang ya. Nisabnya tahun ini, tahun yang lalu keluar nggak 15 hari? 2 orang itu? Sekali saja. Taklim masjid berapa jam? Setengah jam. Taklim rumah bapak berapa jam? Setengah jam juga. Ada 6 sifatnya nggak? Setiap hari atau sekali-sekali? Selang-seling. Baik. Bayi Wahab bilang, taklim rumah kita bukan sekedar taklim, tapi taklim kita adalah menggairahkan kita kepada amal, menumbuhkan kerinduan kepada surga. Efek daripada taklim ini mesti ada kepada peserta majelis, yaitu kita, anak dan istri kita. Oleh itu kita sebagai kepala rumah tangga kontrol. Setelah sekian lama taklim, adakah istri saya waktu sakit sudah sholat 2 rakaat, sedekah, istighfar, atau masih ingat bodrek dan konsumsi bodrek tiap sakit? Anak kita saat sepatunya rusak, saat ada masalah, adakah sudah dia mengambil air wudhu berdoa kepada Allah supaya masalahnya diselesaikan dengan kudratnya Allah? Jadi ternyata taklim pun Haji Sab mengarahkan kita untuk mengontrol. Kita sudah dapat ahli keluarga menyelesaikan masalah rumah tangga dengan amal atau masih dengan materi dan kebendaan? Siapa yang niat akan kontrol anak istrinya seperti itu? Ya silakan. Di antara target di musyawarah halaqah bulanan bagaimana kerja pelajar dan profesional. Ada nggak terjadi hal-hal masalah itu? Kerja pelajar kita dimaksud setiap tahun 5 ada pertemuan beserta sahabat maupun pelajar untuk kita kerja pelajar dan profesional ini dimulai dari mahalah. Yang saya mau tanya, kerja di mahalah-mahalah dilaporkan nggak waktu
musyawarah halaqah bulanan? Tidak semua halaqah yang bekerja ada sebagian saja ya. Karena ada halaqah yang bekerja pelatihannya ada yang tidak. Maksud saya dari markas Lombok itu ada nggak disuarakan supaya semua halaqah untuk bikin musyawarah halaqah bulanan? Karena dari Jakarta kan sudah, dari Ancol kan sudah di 2-3 bulan. Iya, sudah. Dari markas ini terpantau nggak kira-kira berapa halaqah yang sudah buat dan yang belum buat? Kemarin berapa kalau 5-6 halaqah aja. Puasa kemarin ada yang Itu yang tidak terpantau sebabnya apa? ya kan kita dari mana ada yang bilang coba dari Jawa. Jadi lawannya yang bisa kita bantu dan sebulan apa jadi maksimal. Jadi musyawarah bulanan Pak harus diadakan karena itulah sistem controlling yang paling tepat. Kita orang lama tidak akan tahu keadaan di tiap-tiap masjid dan keadaan karkun dia buat amal atau tidak. Yang dia buat benar apa tidak tanpa musyawarah bulanan. Jadi kalau halaqah yang lemah kapasitas karkunnya, maka itu dimusyawarahkan di markas. Orang lama markas harus di-booking ke tempat itu. Orang lama markas tambah masa. Ya. Keadaan yang seperti ini harus dibuat jadwal. Memang masing-masing halaqah buat sendiri-sendiri. Tapi tidak semua kapasitas ada. Ini harus menjadi pemantauan orang lama di markas. 2-3 halaqah lemah terus. Nggak pernah mengadakan musyawarah bulanan sudah 3 bulan. Masa dibiarin terus? Kita harus buat jadwal untuk itu. Ya. Pengalaman kami di Jakarta, hampir semua halaqah bulanan kita datangi dari markas. Nah. Jadi itu mungkin bisa jadi bahan ya untuk kita semua. Jadi karena tidak semua halaqah punya kemampuan, atau mungkin dia lupa, atau dia mungkin semangat kurang. Nah kita datang ke sana memberi semangat, menggairahkan lagi supaya musyawarah halaqah bulanan ini bisa dibuat. Karena dari situ nanti kita mengukur kerja, ya, termasuk pelajar profesional dari musyawarah halaqah itu bulanan itu terpantau. Ya, ini itu seperti itu ya. Pak, saya punya halaqah di Nabire ada 4. Saya buat jadwal Pak. Hari Jumat di halaqah fulan, hari Sabtu halaqah fulan, hari Ahad halaqah fulan, hari Rabu halaqah yang agak jauh. Karena dia hanya bisa kumpulnya hari Rabu, daerah transmigrasi. Itu kami bentuk 3 orang, 5 orang. Programnya dari jam 5 sampai jam 9 atau setengah 9. Kita langsung terjun sampai kita bisa mencetak generasi di tempat itu. Dan orang halaqah itu kita bawa ke halaqah yang lain. Jadi sistem regenerasi ini penting kita buat. Jangan kita mandirikan mereka, tapi kita tidak buat itu sistem regenerasi. Ya, setelah 3 pertemuan, 4 pertemuan, mereka selalu berdiri di depan mata kita. Setelah oke, baru kita pergi. Tidak usah lagi kita datang. Kemudian saya punya 2 halaqah jauh naik kapal. Wasior dengan Serui. Saya naik kapal itu 12 jam naik kapal, 100.000 untuk musyawarah bulanan. Jadi ini tolong orang lama ambil perhatian atas perkara ini. Baik, keren insyaallah. Apa lagi tanya? Misalnya halaqah itu kan masih belum mampu. Itu mungkin pembelajarannya orang masih dapat di sana. Kalau sakitnya yang belum mampu datang biar dia termotivasi atau kepentingan itu. Kemudian yang lagi bagaimana cara penanganan menjadi dari waktu jemaah 4 bulan? Jemaah 4 bulan 3 hari di markas Wapsi. Jemaah 4 hari 1 hari. Bagaimana menangani jemaah ini? Program dibuat penuhkah? Silakan Kargozari. Jadi di markas kita ada pelajaran. Jadi kalau ada yang datang, mereka kita programkan selama 4 bulan 3 hari. Pastinya 2 kali. Ada kali dari amal pagi, kemudian saya beberapa kali dengan wasi, bersama wasi 3 hari. Kalau 4 hari 2 hari. Jadi sama beberapa mampu kita wasi. Itu 3 hari sama di. Baik. Saya mau tanya tentang halaqah antum. Berapa jemaah 3 hari periode yang lalu? Periode ini peningkatannya berapa? Dulu pernah kita 3 hari 2 jemaah di halaqah antum. Dulu itu kapan? 3 tahun yang lalu. 3 bulan. Sekarang kondisinya? Sebabnya apa bisa menurun?
Jadi Bapak yang mulia, pernah kondisi ini di depan masai marah. Kita tertawa atas penurunan kerja. Seharusnya kita sedih dong. Bulan hidayah, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, bidadari berhias setiap malam. Jadi kira-kira iblis model apa yang muncul di bulan Ramadan? Kok bisa-bisa Ramadan menurun? Dan Maulana Yusuf dalam suratnya sebelum Ramadan dibacakan di Nizamuddin, dan kita baca itu di Papua, baca tiap tahun itu. Itu dikatakan jihad Badar itu bulan Ramadan dan Fathul Makkah bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan Ramadan itu menurunkan kerja dakwah. Awal jihad Ramadan, akhir jihad Ramadan. Oleh itu masyayikh kita sudah mengajukan lama 10 hari. Maka kemarin kita di Majelis Syuro kita azam. Tahun depan ini kita berantas setan-setan yang muncul di bulan Ramadan itu. Siapa yang niat, insya Allah Ramadan tahun depan tidak akan menurun kerja dakwah insya Allah. Jazakallah. Saya punya satu pertanyaan singkat. Ada pedesaan, kalau bahasa Urdunya diati, kampung-kampung di seberang kampung kita yang tidak pernah terbentuk jemaah, pernah nggak dipikirkan dari mahala kita mengantar jemaah ke sana? Pernah, alhamdulillah. Ada hasilnya nggak? Taskilan kes, hidup 5 amal di sana, mereka datang ke markas. Ada, alhamdulillah. Begitu Pak ya, kita perhatikan juga kampung-kampung di tetangga kita. Allah kabul semua. Kita jeda dulu. Semoga apa yang kita dengarkan semua ini memotivasi kita untuk buat kerja lebih baik lagi. Dan apa yang sudah dikerjakan, alhamdulillah, kita syukuri, dan ada kekurangan semoga Allah maafkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta.